Beliau adalah Dr. Irwan Masduki dari pesantren Salawiyah Melangi, masuknya Sleman. Nah, beliau juga dalam pesantrennya sudah menerapkan konsep besar tentang bangunan hijau dan smart. Saya kira ini menjadi praktik baik ketika tadi dua pemampar di awal dalam konteks regulasi dari kebijakan nasional maupun daerah sudah melakukan inisiasi. Kemudian kita ingin Mas Nyai ini karena masih muda jadi manggilnya Mas Nyai. Mas Nyai ini mungkin perlu juga kita mendengarkan dari beliau bagaimana kemudian praktek dari sisi masyarakatnya, saya kira. Nah, pada FGD pertama kita juga berdiskusi dengan teman-teman Muhammadiyah. Saya kira juga kita mendapat praktek yang baik itu bagaimana proses bangunan hijau dan bangunan cerdas itu juga dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah. Saya kira ini menjadi embrio bagus gitu ya. Ketika ada pertemuan antara kepentingan pusat maupun kepentingan daerah, begitu juga pada level masyarakat juga sudah mulai tumbuh inisiatif-inisiatif lokal ini yang harapannya bisa mempertemukan kepentingan kita semua. Ya, biar waktunya semakin efisien, kami persilahkan Mas Nir untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak di sini terutama Mas Ahmad Wardana yang kemarin menyampaikan undangan kepada kami. Alhamdulillah kami di sini bisa mendapatkan banyak ilmu tentang di Samarinda tadi, dan pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga yang kumuh, mohon maaf. Banyak orang berpikir bahwa pesantren itu kumuh, pesantren itu banyak penyakit gatal-gatalnya dan lain sebagainya, bangunan yang tidak ramah lingkungan, yang tidak ada perencanaan dan seterusnya. Nah, kebetulan di pondok induk kami, kebetulan kami ada di cabang. Yang di pondok induk itu betul-betul tidak ramah lingkungan. Tidak ada namanya bangunan yang tertata sejak awal dengan konsep green, itu tidak ada. Nah, kemudian baru di cabang 2 itu kami merintis pesantren dan juga sekolah, ada SMP, SMA, SMK, multimedia, dan bangunannya kita buat dengan bangunan Jawa dengan joglo, limasan dan seterusnya. Kemudian ipal kita buat supaya tidak mencemari air bersih warga, tidak mencemari sungai di sekitarnya. Kemudian kami setiap tahun itu biasanya membayar buang sampah itu sampai 36 juta untuk membayar truk ngangkut sampah, karena ada sekitar 1.500 santri yang berdomisili di pesantren tersebut. Bahkan di tempat kami ini ada 12 pesantren, kalau di total itu sekitar ada 4.000 santri yang berdomisili di sekitar Dusun Melangi. Nah, kemudian kami memiliki program namanya Eco Pesantren atau Green Pesantren. Jadi uang 36 juta yang dulu kita bayarkan untuk membayar truk-truk sampah, sekarang kita gunakan untuk mengelola sampah sendiri. Bagaimana supaya sampah pesantren itu tidak berkontribusi kepada sampah yang ada di Yogyakarta. Karena Yogyakarta sendiri banyak tempat-tempat sampah yang sudah ditutup. Dan akhirnya kami berusaha untuk mengelola sampah santri sendiri. Jangan sampai sampah santri itu dibuang keluar. Setelah itu kita memikirkan soal dari hulu ke hilir. Ada banyak digitalisasi yang sudah dilakukan di pesantren itu full digital, mulai dari program paperless, yang mana para santri kalau ujian dan belajar sudah tidak menggunakan kertas, tapi semua santri menggunakan laptop, sehingga tidak ada kertas-kertas yang menjadi sampah. Kemudian di kantin kami juga sudah full digital, kami membuat warung-warung kantin-kantin digital, sehingga sampah plastik itu bisa kita atur. Jadi setiap santri yang membeli minuman, dia membawa Tupperware atau membawa
tumbler, itu dia tidak terkena CES. Tapi kalau santri membeli minuman aqua seperti ini atau membeli Fanta atau apa, itu yang awalnya harga 1.500 kena CES per botolnya 1.000. Tapi nanti kalau botol itu dikembalikan lagi ke bank sampah, maka saldo digitalnya akan kembali lagi ke kartu santri. Sehingga kita dorong santri untuk tidak membuang sampah sembarangan, meminimalisir sampah plastik, dan seterusnya. Jadi dari mulai kebijakan kantin, kebijakan pengelolaan sampah, kemudian dari sisi digitalisasi ini terintegrasi untuk menciptakan pesantren yang ramah lingkungan. Nah, kemudian sekarang ini kami sedang membangun cabang 3, posisi ada di Melati, Tirto Adi Sleman. Itu mulai dari ipalnya kita atur sedemikian rupa supaya tidak mencemari lingkungan, kemudian efisiensi listrik juga sudah kita rencanakan, jadi ada semacam teknologi-teknologi yang menghemat listrik kita. Kemudian dari sisi bangunan itu biasanya kalau pesantren tidak memperhatikan mulai dari pencahayaan, mulai dari sirkulasi udara, jadi banyak sekali pesantren yang asramanya itu sangat tidak nyaman dihuni oleh para santri sehingga banyak santri-santri yang sakit di situ. Terutama ketika kemarin COVID datang itu cepat sekali penyebaran COVID di pesantren sampai ada satu asrama itu mungkin 200 santri yang terpapar COVID karena tidak adanya asrama yang memadai, kemudian physical distance-nya terlalu sulit di asrama pesantren. Nah sekarang sudah kita antisipasi dengan bangunan yang lebih mendukung kesehatan santri. Nah ini yang bangunan cabang 2, yang bangunan cabang 3 tadi sudah saya share ke Mas Ahmad Wardana, barangkali nanti bisa di share. Ya pada intinya kami dari pesantren itu ingin juga mengikuti program-program yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa pesantren itu harus bersih, harus green, kemudian pesantren itu harus ramah lingkungan, sehingga sekolah kami ini sekolah alam. Kalau dulu kami itu ketika membangun pertama hanya dengan kayu-kayu bekas dan memanfaatkan barang-barang bekas, sampai ada yang mengatakan ini MTS madrasah tanah sawah gitu. Karena kami kebetulan posisinya itu ada di pinggir-pinggiran persawahan, jadi view-nya juga cukup segar, cukup bagus. Dan kami dalam membangun itu banyak memanfaatkan sampah-sampah juga. Contoh misalkan di Borobudur itu banyak sekali sampah-sampah batu yang tidak dipakai. Di tempat kami kemudian direkayasa demikian rupa sehingga sampah batu bekas pahatan-pahatan di daerah Magelang itu bisa dimanfaatkan. Nah di tempat kami banyak ini batu-batu yang ditata untuk lantai itu dari batu-batu bekas. Kemudian kayu-kayu dimanfaatkan juga dari kayu-kayu bekas. Jadi material bekas itu yang kami pakai. Yang kemudian membentuk sebuah bangunan yang cukup unik. Nah kemudian untuk perpustakaan di tempat kami ini dulu banyak sekali buku-buku yang rusak ditumpuk menjadi sampah juga dan akhirnya dijual. Nah sekarang ini kami membuat aplikasi perpus digital juga untuk meminimalisir RAB yayasan dan juga supaya tidak menyisakan sampah-sampah kertas dari perpus tersebut. Ketika dulu kita masih serba paper, setiap ujian itu kami menyisakan sampah kertas dari ujian semester saja mungkin bisa sekitar 1 bak mobil. Baik itu ujian pondok maupun ujian sekolah. Tapi dengan adanya digitalisasi, paperless, dan ketika soal langsung bisa dikoreksi secara digital, alhamdulillah sudah tidak ada lagi sampah kertas. Dan di perkantoran kami, mulai dari TU, kantor-kantor sekolah itu tidak ada kertasnya. Karena semua sudah serba digital, rapor juga digital, ijazah juga serba digital. Nah itulah sedikit upaya pesantren dan mungkin masih banyak kekurangan dan butuh pendampingan dari bapak-bapak pakar semuanya. Karena kami ini banyak yang tidak sekolah di bidang lingkungan. Kami dari dulu mempelajari kitab-kitab
tradisional klasik, sehingga soal wawasan lingkungan kami masih nol. Hanya saja kami membaca ada sebuah kitab yang judulnya itu Fikih Bid'ah atau Fikih Lingkungan Hidup. Itu yang kemudian menginspirasi kami bahwa fikih itu tidak hanya fikih ibadah, tidak hanya fikih bisnis, tidak hanya fikih kekuasaan, tapi ada fikih bid'ah, fikih lingkungan. Dan ini tidak menjadi wacana yang cukup populer di kalangan pesantren. Biasanya pesantren lebih kepada fikih ibadah. Nah, sekarang kita dorong bagaimana fikih lingkungan itu diterapkan oleh pesantren. Yang saya akan sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kiai. Jadi memang dalam prakteknya masyarakat juga mempunyai inisiatif. Nah, dalam bentuk tadi dalam konteks pesantren di Salafiyah ini adalah berinspirasi dari fikih.